kelihatan kali kok. dah sehujan mah. Kelihatan. Gitu ya. Karena agak rapat kan, agak rapat. Bukan mesti. Dulu bos aman. Kita nunggu ini Pak Maruli. Aman, coba telepon. Ruangan yang itu dipakai soalnya jadi kecil. Apa ditutup aja kali ya? Tutup. Tutup ya. Bos tutup. Pak Gali ada yang mau ditaruh nggak like di mana gitu biar saya pegang. Apa? Enggak. Peok. Facebook, kali Facebook. Facebook. Coba foto di sana. Foto aja, foto, jangan video. Foto di sana, di belakang. Ini like TikTok aja, like TikTok. Iya, TikTok. Foto di belakang. TikTok saya like. Udah mulai. Gimana sih cara like? La ilaha illallah. Emang saya nggak pernah. Diajarin asik baik banget. Ada tripodnya juga Pak. Nggak punya saya. Saya ini nanti Apaan itu bang? Nyewa dia punya saya nyewa bukan nyewa. Oh iya. Gini. Oh gitu caranya. Dia langsung taruh aja sini saya biarin nih. mau pakai efek nggak Pak? Efek. Efek cantik. Iya. Coba. Coba. Jadi lebih tirus mungkin. Siapa kami sudah Sulit. Gini Pak. Satu kali. Gini Pak. Gini. Ya udah. Udah nih live kan ya Tuan? Ya. Oke. Oke, Raul. Udah deh. Taruh aja sih. Kamera belakang aja kalau mau. Iya, saya minum. Coba udah mulai. Apaan belakang? 18 tahun ke atas. Oke, ya. Oke, Raul yuk. Oke, selamat sore abang-abang dan bapak sekalian. Sebentar lagi kita mau bertanya nih. Dari tim pengacara Nikita Berdiri sendiri di kesempatan hari ini mungkin ada yang ingin menjelaskan sesuatu mengenai banding dan hasil mediasi. Mungkin boleh dijelaskan nih. Ya, jadi terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media. Ya, jadi terkait dengan pertanyaan itu saya menjawab satu persatu nanti untuk bagian gugatan ya atau hasil mediasi kemarin itu nanti rekan saya menjelaskan terkait dengan hal itu nanti Bang Maruli. Tapi prinsipnya begini, saya mau sampaikan dulu terkait dengan proses hukum banding ya. Nah, posisi banding saat ini memang kita tahu bahwa baik kami penasihat hukum maupun dari jaksa dalam hal ini juga mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Dua-duanya itu dilakukan banding baik terhadap Mail maupun terhadap Nikita juga diajukan banding. Nah, informasi yang kita tahu bersama ya terkait dengan berkas perkara atas nama Nikita dan Ismail itu sebagaimana telah diungkap oleh Humas Pengadilan Tinggi Jakarta bahwa pada tanggal 17 kalau saya nggak salah ingat apa 18 itu ya itu berkasnya sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi. Nah, artinya sejak tanggal 18 itu ya perkara keduanya ini sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Tinggi ya. Nah, berkenaan dengan hal itu kami menyampaikan beberapa poin ya penting untuk diketahui masyarakat ya bahwa terhadap hal itu mungkin ada di kurang lebih 1 bulan ke depan itu akan diproses dan nanti pada saat itu akan dilakukan putusan atau nanti kita akan mendapat putusan. Tapi yang mau saya katakan begini ya, ini saya memegang putusan ya
Ini putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 362. Nah, poin penting yang termaksud bagian dari materi yang kami sampaikan dalam banding itu adalah terkait dengan adanya upaya manipulasi ya terkait dengan pengungkapan fakta persidangan. Nah, ini putusan 362 Pitsus 2025 di halaman 51 dan seterusnya. Ini jadi begini, mengutip putusan itu, menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan seterusnya ya ditemukan fakta sebagai berikut. Nah, salah satu yang menjadi objek atau menjadi alasan keberatan kami di dalam putusan ini ya, majelis hakim pengadilan tingkat pertama itu mengatakan begini, berdasarkan fakta itu, berdasarkan alat bukti, dokumen dan lain sebagainya. Di sini disebutkan bahwa saksi mengetahui, saksi ini yang dimaksud adalah At-Taubah dan Reza Gledis ya, bahwa saksi mengetahui suaminya bernama At-Taubah Mufid merekam pembicaraan saksi dalam video call ya, dan pembicaraan dengan terdakwa yang kemudian dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini. Nah, inilah yang kami bilang adanya upaya manipulatif dalam putusan itu ya, bahwa kita tahu selama ini persidangan tidak pernah terungkap fakta adanya video call antara Reza Gledis dan Nikita. Lalu bagaimana kemudian putusan itu ya, di dalam putusan ini dicantumkan fakta begini gitu loh. Sementara jangankan video call, percakapan WhatsApp saja itu tidak pernah dilakukan oleh Nikita dengan Reza Gledis ya. Nah, kemudian kami bingung kenapa kok dalam putusan ini ya majelis hakim mencantumkan terkait dengan fakta ini yang seolah-olah ya menyimpulkan adanya upaya dari Nikita untuk melakukan panggilan video call dan seterusnya terhadap Reza Gledis. Nah, padahal dalam fakta persidangan semua itu tidak pernah ada gitu. Nah, maka kami sampaikan dalam memori banding kami ya, tadi yang saya sampaikan salah satu poinnya adalah ini adalah upaya manipulatif dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, yang mencantumkan hal-hal yang tidak pernah terungkap di persidangan, sehingga menurut kami putusan tersebut layak untuk dibatalkan gitu ya. Nah, itu salah satu poin ya, itu yang paling krusial ya, karena memang sebenarnya dan fakta bukti manapun tidak pernah menunjukkan bahwa ada percakapan atau ada panggilan video call antara Nikita dengan Reza Gledis. Nah, ini sudah terkonfirmasi selama proses persidangan sampai berakhir gitu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan adanya ya kesimpulan hakim yang mengatakan ada perintah langsung dari Nikita kepada Ismail ya untuk meminta uang. Nah, ini poin kedua ya. Bagaimana caranya? Lalu kemudian disimpulkan oleh majelis hakim itu karena Mail mengirimkan 3 buah gambar glowing booster cell dan 1 gambar nota pembelian. Nah, inilah yang kemudian oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyimpulkan itu adanya upaya perintah langsung dari Nikita kepada Nikita kepada Mail, maaf. Nah, padahal kita tahu di dalam persidangan sebelumnya ya, fakta itu tidak pernah ada ya. Nikita itu tidak pernah memerintahkan atau tidak pernah melihat mengetahui adanya percakapan antara Mail dengan Reza. Apa yang disampaikan oleh Mail itu adalah inisiatif sendiri. Nah, itu fakta loh ya. Tapi kemudian oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu menafsirkan lain ya.
seolah-olah pengiriman 3 gambar glowing booster cell itu dan 1 gambar nota pembelian itu adalah perintah dari Nikita, ya. Padahal fakta itu sudah terkonfirmasi langsung dengan keterangan dan Ismail sendiri. Dia bilang itu inisiatif saya, ya. Percakapan antara saya dengan Nikita itu saya tidak pernah memberitahu kepada Nikita untuk diteruskan kepada Reza Gledis. Nah, itu berkaitan dengan fakta yang kami sampaikan dalam memori banding, ya, bahwa putusan-putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya, belum sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, atau putusan itu mencantumkan fakta-fakta yang manipulatif lah menurut kami begitu, ya. Sehingga kami menyampaikan bahwa terkait dengan hal itu perlu untuk dikoreksi oleh pengadilan tingkat banding. Dalam hal ini adalah Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Lalu yang berikutnya adalah terkait dengan adanya kalimat deal 4 liter, ya, jadinya BEMS, gitu ya. Itu kemudian disimpulkan oleh hakim bahwa makna dari deal 4 liter jadinya BEMS itu adalah permintaan uang yang 4M. Nah, padahal dalam persidangan, ya, bukti bahwa uang 4 liter yang dimaksud itu, ya, oleh Nikita adalah terkait dengan adanya perpanjangan perjanjian brand ambassador antara Nikita dengan Oki Pratama. Nah, itu kami bisa buktikan di persidangan ada perjanjian, ya, perjanjian brand ambassador Bening Klinik, ya, Bening Klinik yang juga nominalnya sama 4 miliar, ya. Lalu deal 4 liter jadinya BEMS itu disalah tafsirkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menafsirkan bahwa duit itu adalah duit dari Reza, ya. Padahal itu duit dari Oki Pratama, dan kita bisa buktikan, kami membuktikan di persidangan bahwa ini ada pembayaran dari resi pembayaran Bank Mandiri, ya. Itu kalau nggak salah ada di bukti T56 kami di di persidangan sebelumnya. Nah, yang inilah menurut kami yang kami sampaikan, ya, di dalam alasan memori banding itu, bahwa hakim, ya, dalam menjatuhkan putusan ini banyak salah menafsirkan fakta, ya. Kemudian hakim juga telah melakukan manipulatif terkait dengan fakta-fakta yang tadi kami sampaikan, bahwa tidak pernah, ya, ada panggilan telepon atau tidak pernah ada video call antara Nikita dengan Reza Gledis, ya. Tapi di putusan ini, ya, di putusan 362 ini, ya, ini disimpulkan oleh majelis hakim dengan mengatakan bahwa pernah ada pembicaraan antara terdakwa dengan Reza Gledis yang kemudian dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini. Nah, dengan putusan yang keliru ini yang sudah disampaikan oleh majelis hakim, ya, maka tentu pengadilan tinggi harus melihat ini secara objektif, ya. Kita menyampaikan hal-hal yang seperti ini adalah untuk dalam rangka menegakkan kebenaran, ya. Ini sangat jelas terlihat bahwa disebutkan Nikita melakukan panggilan video call itu tidak pernah ada. Jangankan panggilan video call, chat-chatan saja itu tidak pernah. Bagaimana kemudian bisa disimpulkan melakukan panggilan video call dengan Reza Gledis? Nah, kemudian berkaitan dengan itu, ya, kami mengharapkan kepada pengadilan tinggi, ya, untuk benar-benar memeriksa seluruh berkas perkara ini, memeriksa dengan objektif seluruh fakta-fakta yang ada di persidangan, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tinggi Jakarta nanti itu lebih
lebih berpijak pada rasa kebenaran dan keadilan, ya, supaya juga tidak menafsirkan beberapa fakta-fakta persidangan yang salah sehingga seolah-olah memperlihatkan bahwa benar terjadi adanya dugaan tindak pidana seperti yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum kepada klien kami Nikita dan Ismail. Nah, itu poin terkait dengan tindak pidananya ya. Nah, nanti berkenaan dengan pertanyaan kedua oleh rekan-rekan media tadi soal gugatan perbuatan melawan hukum dan hasil kemarin mediasi, nanti biar Bang Dr. Maruli yang jelaskan. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman media semuanya. Terkait dengan perkembangan persidangan mediasi perkara nomor 1000/PDTG 2025 itu kemarin tanggal 25 November 2025 telah dilaksanakan mediasi ketiga. Nah, agenda mediasi ketiga itu adalah agenda proses kaukus ya. Jadi sebelumnya itu ada mediasi pertama di mana mediator menyampaikan atau menunjuk kami untuk mengajukan proposal penawaran dalam proses mediasi. Nah, itu kami sudah sampaikan pada pertemuan kedua ya, yaitu teman-teman sudah tahu sendiri berapa nilainya, yaitu 200 miliar rupiah. Nah, kemudian proses mediasi ke selanjutnya ya adalah jawaban dari para tergugat terhadap proposal yang kami sampaikan. Nah, di dalam jawaban itu banyak dalil-dalil yang disampaikan, mulai dari berdasarkan putusan 362 dan 363, sehingga mereka menyampaikan bahwa prinsip mereka itu mengalami kerugian sebesar 504 miliar ya. Nah, namun dalam narasi-narasi yang disampaikan pihak sana seolah-olah ada gugatan ya. Ada gugatan 504 miliar kepada Nikita Mirjani dan kepada Ismail Marzuki. Nah, ini kan sekira tidak tepat ya. Sampai hari ini ya, kami belum menerima gugatan apapun ya yang diisukan atau disampaikan kuasa hukum tergugat ya terkait dengan gugatan 504 miliar. Nah, tapi memang poin itu ada di dalam jawaban. Nah, jawaban dengan gugatan itu dua hal yang berbeda. Kalau dia mau mengajukan gugatan yang baru, ya silahkan daftarkan gugatannya. Tapi kalau dia mau mengajukan gugatan itu dalam rekompensi, selesai dulu proses mediasinya. Jadi tidak ada gugatan dari Reja Gledis terhadap Nikita Mirjani yang kami terima sampai hari ini 504 miliar itu. Nah, kemudian dilaksanakan mediasi ketiga kemarin ya. Dalam proses mediasi ketiga itu seperti teman-teman sudah lihat sendiri, ada riak-riak kecil yang dipertontonkan ya, saya kira tidak menghormati proses mediasi itu sendiri ya. Nah, sebenarnya ini dilatar belakangi dari terkait dengan surat kuasa istimewa ya, surat kuasa istimewa. Nah, di mediasi di mediasi yang ketiga itu ya, memang saya sampaikan kepada mediator ya, prinsipal kami tidak bisa hadir karena kami belum mendapatkan informasi jauh-jauh hari apakah prinsipal tergugatnya hadir. Dan itu sudah saya minta informasi dari mediator sebelum hari Selasa ya. Nah, disampaikan mediator, saya belum bisa memastikan kehadiran prinsipal dari tergugat, sehingga saya tidak tahu apakah prinsipal tergugat bisa hadir apa tidak. Nah, kami ini kan
ini tidak bisa menghadirkan prinsipal kami hari ini mediasi terus dihadirkan dari rutan karena ada proses administrasi yang jauh-jauh hari kami sudah harus persiapkan dan itu harus diajukan permohonan itu kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI itu loh. Jadi bukan kami tidak sanggup menghadirkan prinsipal ya. Dari awal kan kami sudah komitmen untuk itu ya. Tapi karena tidak ada konfirmasi yang pasti kehadiran prinsipal tergugat ini, maka kami juga tidak bisa menghadirkan kemarin itu. Nah, kemudian karena ada narasi-narasi yang tidak tepat, maka saya sampaikan dalam proses mediasi, kalian ini tidak layak ada di ruangan ini karena surat kuasa yang hadir yang dihadirkan dalam proses mediasi ini adalah nomor 489/PDTG 2025 tentang uang prestasi. Nah, padahal perkara yang sedang kita mediasi hari ini adalah perkara nomor 1000/PDTG 2025 terkait dengan perbuatan melawan hukum. Nah, oleh karena itu, karena mereka melihat bahwa surat kuasa istimewa yang dihadirkan dalam mediasi apakah tertukar atau apa tidak, kan itu kan urusan mereka. Tapi saya sampaikan berdasarkan surat kuasa istimewa ini ya, ini surat kuasanya tidak sah dan kalian tidak punya legal standing. Nah, kemudian mereka langsung keluar dengan tanpa izin dari mediator, kemudian teriak-teriak, kemudian menyampaikan bahwa silahkan mereka bermediasi dengan kursi kosong ya. Jadi saya kira itu narasi yang tidak tepat juga ya. Kalaupun ada perbedaan pandangan pendapat ya silahkan, karena kan ruang mediasi itu adalah ruang untuk kita berdiskusi mencari solusi, bukan bicara namanya konflik ya. Nah, walaupun misalkan ada kekurangan terhadap surat kuasa yang mereka hadirkan, kan bisa disampaikan kepada mediator, nanti kami akan perbaiki atau ganti dengan surat kuasa istimewa sesuai dengan perkara nomor 1000/2025. Tapi teman-teman ketahui sendiri kemarin tiba-tiba mereka teriak-teriak keluar, dan saya kira itu adalah sesuatu perilaku yang tidak pantas ya menurut kami. Nah, kemudian yang terakhir yang bisa kami sampaikan adalah begini. Setelah selesainya proses mediasi ya, kemudian ada wawancara dari masing-masing pihak, kemudian saya cari tahu, saya minta informasi kepada petugas mediasi ya terkait dengan surat kuasa istimewa nomor 489. Nah, disampaikan setelah proses mediasi selesai, ternyata salah satu kuasa hukum tergugat ini ya menghubungi petugas mediasi untuk dia mau melihat berkas perkara nomor 1000 itu. Nah, kemudian petugas menyampaikan ini harus seizin mediator. Tapi karena sudah ada desakan, terpaksa disampaikanlah berkas itu. Ternyata berkas yang mau dilihat adalah terkait dengan berkas surat kuasa istimewa 489 yang ditukar dengan surat kuasa istimewa dengan perkara nomor 1000 ya. Nah, saya kira kan kalau begini-begini tidak jujur terkait dengan ada kesalahan terkait penyerahan surat kuasa istimewa. Waduh, kita ini kan penegak hukum ya kan, diakui saja gitu loh bahwa memang kan sederhana sebenarnya. Kalau memang ada kesalahan, ini salah penyerahan berkas, kami kira ini berkas surat kuasa istimewa nomor 1000/PDTG 2005 gitu. Ternyata surat kuasa istimewa nomor 489. Harusnya kan fair saja, kan itu sederhana, tidak harus teriak-teriak terus kemudian menyampaikan narasi-narasi kepada publik seolah-olah kami hanya mencari-cari kesalahan karena kami tidak mampu menghadirkan prinsipal kami. Ini kan opini nggak benar gitu loh ya, nggak sesuai dengan fakta yang ada. Nah, itu yang sebenarnya terjadi. Nah, kemudian
ini kan mediasi ini sebenarnya ketika sudah ada jawaban dari para tergugat terhadap proposal yang kami sampaikan itu, ya sebenarnya sudah tidak ada ini solusi lagi dalam proses mediasi, dan sudah bisa kita kita nyatakan ini gagal deadlock. Tapi kan ada proses mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim, ya kita ikut saja, ya. Dan saya sampaikan kemarin sebelum kami meninggalkan ruangan mediasi itu, ya kami izin, Bu, kami minta mediator menyampaikan kepada kuasa hukum tergugat untuk menghadirkan surat kuasa istimewa sesuai dengan nomor perkara itu. Nah, mungkin karena alasan itulah kenapa ada pergantian itu pada saat selesai proses mediasi, selesai wawancara, maka mereka menukarkan itu, ya, menukarkan surat kuasa istimewa itu. Nah, agenda selanjutnya adalah ini kan belum ada penandatanganan berita acara mediasi gagal. Nah, ini kemungkinan akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal berapa? 2. Tanggal 2 Desember 2025, ya. Nah, di situ ada agenda resmi bahwa mediasi gagal, deadlock, ya. Tentu ditandatangani oleh masing-masing kuasa hukum, ya, untuk masuk dalam pokok perkara. Ya, begitu yang bisa saya sampaikan. Silakan. Ya. Bang, untuk bandingnya sendiri nanti prosesnya akan berapa lama? Katanya kalau dari pengadilan tinggi kan bilang karena ini dapat atensi publik yang sangat itu akan lebih cepat lah putusannya untuk putusan banding sendiri. Iya kan kemarin saya kan juga mendengar ya dari media pernyataan dari Humas BT, ya. Memang perkara ini menjadi perhatian publik, ya, penting sebenarnya untuk menjadi perhatian publik karena ini berkaitan dengan kesehatan, sebenarnya kesehatan terkait dengan skincare dan lain sebagainya. Nah, di sini karena masuknya adalah sebagai atensi dari perkara publik yang penting untuk diputus, ya. Maka kemarin, ya, saya melihat itu pernyataan dari PT terkait dengan ini tidak lebih dari sebulan, atau mungkin kalau kita berbicara penyerahan berkas di tanggal 17 atau 18, ya, berarti di tanggal 18 Desember nanti, sebelum tanggal 18 Desember atau setelah tanggal 18 Desember sudah diputus perkaranya Nikita ini sama Ismail, ya. Nah, dalam range waktu sekitar 1 bulan ini, ya, maka kami minta kepada pengadilan tinggi benar-benar untuk melihat, ya, apa yang menjadi alasan dan keberatan kami di dalam memori banding. Tadi saya sampaikan salah satu adalah bagian dari tidak benar atau kesalahan dalam penerapan fakta, ya, fakta-fakta yang disampaikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berkaitan dengan adanya percakapan antara Nikita dengan Reza Gladys itu adalah salah satu bentuk kesalahan yang fatal, benar-benar fatal itu, ya. Tidak pernah ada fakta itu, tapi di dalam persidangan di dalam putusan dicantumkan bahwa itu adalah fakta yang terjadi, ya. Itu versi dari putusan ini, putusan 362, ya. Teman-teman media tahu, masyarakat tahu, selama proses persidangan Nikita Mirzani tidak pernah melakukan panggilan video call dengan Reza Gladys, ya. Itu clear, sudah terkonfirmasi dari persidangan awal sampai terakhir. Tidak ada. Tapi kenapa dalam putusan ini dicantumkan bahwa Nikita pernah melakukan panggilan video call dengan Reza Gladys, dan itu dijadikan sebagai bukti di perkara ini, ya. Jadi apa maksudnya dengan fakta yang dicantumkan dalam putusan ini? Jadi Nikita terlihat seolah-olah Nikita ini adalah orang yang aktif, ya, orang yang mau meminta uang,
ya dengan putusan yang keliru ini, ya menurut kami adalah putusan keliru, ya maka kita dianggap adalah sebagai orang yang aktif dalam proses itu, gitu. Nah itu salah satu. Yang kedua adalah terkait dengan penerapan pasal, ya pasal kita tahu dalam tuntutan jaksa penuntut umum dan dalam surat dakwaannya itu adalah berkenaan dengan pasal 27B, ya. Pasal 27B itu isinya apa? Pasal 27B itu adalah berkaitan dengan ancaman pencemaran atau ancaman membuka rahasia, ya. Nah, putusan ini kami anggap keliru. Karena apa? Kalau ini disebut adalah sebagai ancaman membuka rahasia, ya maka rahasia itu belum terbongkar. Itu sudah berkali-kali kita sampaikan dalam proses persidangan sampai akhir dan sampai hari ini kita sampaikan juga. Nah, kalau misalnya ini saya mau bicara hukum, ya. Tadi bicara fakta, tapi saya ini mau bicara hukumnya. Undang-undang manapun, ya yang ada di Indonesia ini itu mengatur ada dua, lex spesialis atau lex general atau lex spesialis, ya. Dalam asas hukum ini kalau sudah diatur dalam sebuah lex spesialis, maka lex generalnya harus disampingkan. Oke? Nah, kalau kita berbicara masalah terkait dengan yang sekarang ini adalah pasal 27 adalah berkenaan dengan pencemaran, ya. Pencemaran itu kalau kita hubungkan dengan fakta persidangan di lex spesialisnya itu ada di pasal 27A. Oke? Apa kaitannya dengan fakta persidangan? Fakta persidangan kita tahu bersama bahwa ini kita dalam dalam perbuatannya itu telah membuli, ya, telah mengata-ngatai siapa? Reza Gladys. Nah, dengan fakta itu adalah masuknya di pasal 27A tentang menyerang kehormatan orang, bukan membuka rahasia. Membuka rahasia mana kalau dikatakan Reza Gladys abu-abu? Ya itu yang dilihat nih kita warnanya abu-abu, gitu loh. Ya, kalau dibilang itu adalah mengancam pencemaran, maka pencemaran itu masuknya di pasal 27A Undang-Undang ITE, itu lex spesialisnya. Nah, kalau di lex generalnya itu ada di pasal 310, 311 KUH pidana yang sekarang yang lama, ya, karena kita sudah menggunakan nanti di awal tahun 2026 ini ada KUHP baru kita. Nah, ini yang saya bilang, yang kami bilang bahwa terhadap putusan ini, ya, ada kesalahan dalam penerapan hukumnya, ya, berkenaan dengan pasal 27B ayat 2 junto pasal 45 ayat 10. Nah, hal inilah yang kami bilang bahwa terhadap putusan ini harus di cross check, ya, apalagi dikatakan bahwa pasal 27B itu adalah unsur pemerasan, ya. Mana ada unsur pemerasan di pasal 27B itu? Kalau mau pasal pemerasannya itu ada di pasal 27 ayat 4. Nah, itu tadi yang saya bilang, kalau kita bicara di lex generalnya KUHP-nya ada di pasal 368. Kalau di ITE-nya ada di pasal 27 ayat 4 gitu. Nah, sehingga dengan fakta ini sebenarnya tidak boleh ada kesalahan, satu dalam penerapan fakta, dua kesalahan dalam penerapan hukum, ya. Dalam putusan pengadilan yang berkaitan dengan Nikita dan Ismail ini, menurut kami dua hal itu salah diterapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk itu kami berharap, ya, Pengadilan Tinggi bisa meng-cross-check kembali kesalahan-kesalahan itu dengan cara membatalkan putusan ini, gitu teman-teman. Tapi Bang di split, Bang. Iya. Apa? Katanya di split ya, Bang. Apa tuh? Sini kita sama si Mahil ini kan, padahal kan kasus sama, Bang. Iya, kan dari awal kasusnya di split. Iya. Dari pengadilan negeri di split, maka di pengadilan tinggi juga di split. Kalau di pengadilan Jakarta Selatan Nikita 362, Mahil 363.
Kalau di PT ini kita 255 kalau nggak salah, Mail 256. Jadi tetap perkara itu di split, salah satunya tidak boleh digabung karena dari awal sudah di ini. Sama tadi ya saya mau tambahin satu juga tadi menarik ya, walaupun saya tidak ikut ya soal proses gugatan itu. Jadi gini sebenarnya ya, pengacara itu rohnya itu adalah surat kuasa ya. Kalau seseorang pengacara menganggap dirinya berhak mendampingi atau bertindak untuk dan atas nama kliennya, maka ruhnya itu ada di surat kuasa ya. Apa modelnya tergantung dari apa pembahasan yang akan kita hadapi. Nah, dalam perkaranya nih kita ya, ini yang disebut adalah proses mediasi. Proses mediasi artinya ada kuasa yang perlu kita siapkan. Di dalam Perma nomor 1 2016 itu disebutkan bahwa surat kuasanya adalah surat kuasa istimewa ya. Nah, mereka ini sadar bahwa perkara atau tergugat ini sadar bahwa perkara ini adalah perkara 1000. Kenapa yang didaftarkan adalah perkara wan prestasi yang sudah lama dicabut? Ini kesalahan siapa? Ya, terus kemudian mereka sampaikan kepada kami bahwa kepada teman-teman media bahwa kami mencari-cari alasan modus ya, mencari-cari alasan karena tidak mampu menghadirkan itu, lalu surat kuasa kami dipermasalahkan. Kalau kami tidak mempermasalahkan surat kuasa mereka, berarti kami sama dengan mereka dong ya. Karena kami mau mengkoreksi, Anda tidak punya legal standing di sini, Anda silakan keluar ya. Sebelum disuruh keluar mereka juga udah keluar sendiri gitu. Padahal ya, kalau mereka ini adalah pengacara yang katanya profesional ya, saya nggak tahu, katanya senior ya, katanya profesional, katanya senior. Padahal kan dia bisa ngomong baik-baik. Pak, maaf ya, kami ada kesalahan penyerahan surat kuasa. Katakan begitu ya, bukan malah keluar lalu framing di media seolah-olah mereka itu benar gitu. Kalau salah ya salah saja lah, nggak usah mencari-cari kebenaran gitu. Salah karena apa? Mereka itu pengacara, tahu bahwa ini perkara 1000, harusnya daftarkan surat kuasa 1000. Kedua, perkara ini gugatan perbuatan melawan hukum, bukan wan prestasi. Kenapa yang didaftarkan kuasa wan prestasi? Emang nggak bisa bedain mereka yang mana wan prestasi, yang mana PMH? Katanya senior ya. Saya juga nggak ngerti kalau seniornya kok bisa salah gitu. Nah, makanya saya bilang saya perlu mengkoreksi juga teman-teman pengacara juga ya. Kalau Anda ditunjuk sebagai pengacara oleh klien Anda ya, tentu Anda tahu proses administrasi. Perkara berapa yang Anda tangani, ya perkara itu yang Anda siapkan itu. Kedua, surat kuasa yang didaftarkan di bulan Mei. Sementara gugatan itu didaftar bulan September 2025. Kok pakai kuasa bulan Mei 2025? Kan udah nggak nyambung. Memang nggak bisa baca gugatan kita di bulan berapa, tanggal berapa gugatannya. Nah, ini yang kami bilang ya, kalau sudah salah ya mengaku salah saja, nggak usah mencari-cari kebenaran lagi dengan menyalah-nyalain kita lah segala macem gitu loh ya, supaya kedepannya juga tertib administrasi. Sebenarnya kita tidak mencari kesalahan, memang hukumnya kalau surat kuasanya tidak ada ya silakan Anda minta dulu kuasa ke klien Anda gitu loh. Jangan mencari-cari kebenaran dengan menutupi kesalahan sendiri. Ya begitulah kira-kira. Oke. Foto dulu, foto. Iya, boleh foto bang. Iya. Boleh foto bang, Boy. Oh iya, foto di sana. Nggak ada yang matiin kamera aja. Bang, 1, 2, boleh dong bang.